Halo everyone, kami ingin menjelaskan terkait disruptive innovation di bidang perbankan. Nah, untuk penjelasan kali ini yaitu terkait bank tradisional versus BRIMO. Oke, kita masuk ke slide pertama yaitu penjelasan terkait disruptive innovation. Jadi, disruptive innovation adalah perubahan besar yang terjadi dalam industri, pasar, atau model bisnis akibat inovasi dan teknologi baru. Jadi, untuk contoh nyata disruptive innovation di sektor perbankan ini dapat dilihat dari kemunculan fintech atau mobile banking yang mengubah cara layanan perbankan tradisional. Oke, selanjutnya yaitu penjelasan terkait BRIMO sebelum disrupsi atau bank tradisional. Sebelum terjadinya disruptif digital, BRI atau BRIMO beroperasi dengan model perbankan tradisional yang mengandalkan layanan fisik dan proses manual. Proses kredit misalnya dilakukan melalui transaksi langsung antara nasabah petugas bank yang melibatkan banyak dokumen fisik. Nah, seperti yang tertera di video samping teman-teman, dapat dilihat bahwa banyak sekali nasabah yang mengantri untuk melakukan transaksi. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai kelemahan bank tradisional. Oke, selanjutnya yaitu penjelasan terkait BRI setelah terjadinya disruptif, yaitu memunculkan fintech atau BRIMO. Setelah terjadinya disruptif digital, terutama dipicu oleh pandemi COVID-19, BRI melakukan transformasi besar-besaran melalui strategi hybrid banking. Mereka mengembangkan aplikasi mobile banking BRIMO dan sistem digital aplikasi mobile banking BRIMO dan sistem digital lainnya seperti BRISPOT dan BRILink, yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi secara online dengan lebih cepat dan efisien. Seperti yang tertera di video di samping, bahwa banyak sekali manfaat yang dapat diambil jika menggunakan BRIMO, yaitu dapat melakukan banyak sekali transaksi seperti transfer, tarik tunai, tanpa kartu, kemudian mengisi e-wallet, bayar listrik, bayar air, bayar BPJS, bayar sekolah, dan lain-lain. Itu bisa digunakan untuk sekali tekan melalui BRIMO. Jelasan dari BRIMO setelah disrupsi, di sini ada diagram pastel, di mana diagram pastel yang berada di samping ini terdapat beberapa unsur. Untuk yang pertama itu ada politik, di mana politik ini BRIMO mendapatkan dukungan pemerintah terhadap digitalisasi perbankan. Untuk yang kedua ini ada ekonomi, yang dimana BRIMO biaya transaksinya itu lebih rendah dan juga aksesnya itu lebih mudah. Untuk yang ketiga ini ada sosial, yang dimana BRIMO itu masyarakatnya itu semakin melek teknologi. Dan yang keempat ada teknologi. BRIMO ini inovasinya itu lebih tinggi dan juga fitur keamanannya itu canggih. Untuk yang kelima ada lingkungan. BRIMO mengurangi penggunaan kertas melalui digitalisasi. Dan yang terakhir itu ada hukum, yang dimana BRIMO itu mematuhi regulasi fintech yang berkembang. Nah, selanjutnya ini ada BMC, yang dimana terdapat gambar BMC ini ada beberapa unsurnya. Untuk yang pertama itu ada customer segment, yang dimana para pelaku UMKM, masyarakat yang memerlukan layanan perbankan sehari-hari, dan perusahaan yang membutuhkan layanan perbankan untuk operasional bisnis. Yang kedua, value proposition, yang dimana kemudahan akses, biaya transaksi rendah, inovasi teknologi, dan pengalaman pengguna yang baik. Yang ketiga, ada channels, yang dimana aplikasi BRIMO, media sosial, dan digital marketing, sponsorship, dan kerjasama dengan merchant. Yang keempat, ada customer relationship, yang dimana layanan pelanggan otomatis. Yang kelima, ada key research, yang dimana teknologi informasi, SDM, dan data nasabah. Yang keenam, ada key activities, di mana pengembangan aplikasi, pemasaran digital, dan kerjasama dengan fintech. Yang ketujuh, ada key partners. BRIMO ini menyediakan fintech company, merchant lokal, dan juga pemerintahan daerah. Yang terakhir itu ada cost structure, biaya operasional tetap dan biaya variabel.
Selain dari BMC, ini ada implementasi BMC yang sudah saya jelaskan tadi. Beberapa implementasi BMC yaitu persiapan tim yang tepat. Yang kedua ada tentukan tujuan model bisnis. Yang ketiga ada gambarkan template BMC. Yang keempat ada isi setiap blok. Yang kelima ada analisis keseluruhan BMC. Dan yang keenam itu ada literasi penyesuaian. Tidak hanya itu, kami juga menyediakan manfaat BMC. Yang pertama itu ada visualisasi yang jelas. Yang kedua ada identifikasi peluang baru. Yang ketiga ada pengambilan keputusan strategis. Yang keempat ada fleksibilitas. Yang kelima ada mendorong kolaborasi. Dari penjelasan kelompok kami dapat disimpulkan bahwa BRIMO bertujuan untuk meningkatkan digitalisasi sektor perbankan. Aplikasi BRIMO memungkinkan nasabah melakukan transaksi seperti transfer, tarik tunai tanpa kartu, store tunai tanpa kartu, dan lain-lain. Ini meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah. Untuk rekomendasi, BRIMO itu harus meningkatkan integrasi teknologi vintage dengan fitur-fitur canggih yang mempermudah transaksi dan meningkatkan keamanan seperti AI Power chatbot untuk bantuan pelanggan dan sistem autentikasi multifaktor. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami penjelasan terkait disruptive innovation. Dapat dilihat ya teman-teman, banyak sekali manfaat yang dapat diambil dengan adanya disruptive innovation di bidang perbankan ini, karena dengan satu kali klik kita dapat langsung melakukan transaksi di banyak hal, karena kita tidak perlu lagi nih datang ke kantor cabang untuk melakukan transaksi. Nah, ini juga bisa digunakan untuk efisiensi dalam hal apapun, karena kita tuh nggak perlu mengeluarkan uang untuk membayar berkas-berkas untuk melakukan transaksi. Nah, sekian dari kelompok kami. Salam dan bahagia.